Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 5 Maret tahun 2025 adalah Hari Rabu Abu, Pantang dan Puasa. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yoel, bab 2, ayat 12 sampai 18. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang lanjut usia. Kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka." Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, "Di mana Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2. Saudara-saudara, kami adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu
supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah melalui puasa, doa, dan amal kasih, debu menjadi gambar Allah. Pada hari ini, dengarkanlah suara Tuhan dan jangan bertegar hati. Tuhan bersabda, "Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Ganjaran atau balasan menjadi kekuatan yang mendorong manusia untuk melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Para pegawai negeri maupun pekerja swasta menjadi sangat rajin melakukan dan mendokumentasikan kegiatan mereka untuk mendapatkan ganjaran berupa kenaikan pangkat dan gaji serta pelbagai tunjangan dan pujian lainnya. Guru-guru dan dosen-dosen berusaha menulis artikel ilmiah pada jurnal-jurnal dan mengikuti pelbagai seminar online atau onsite agar mendapatkan sertifikat untuk mengejar poin, sehingga dapat ganjaran kenaikan pangkat dan status. Bahkan kemudian, mereka mendapat kualifikasi sebagai guru atau dosen profesional. Ada beberapa bahkan mendapat gelar guru besar atau profesor. Saudara-saudariku terkasih, pada hari Rabu Abu, Gereja Katolik mengawali masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, dengan menandai dahi kaum beriman dengan debu, disertai pesan, "Ingatlah, engkau ini debu, dan akan kembali menjadi debu." Atau, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Injil hari ini menyampaikan pesan menohok dengan semangat berbeda dari semangat upahan yang menjiwai para pegawai, baik negeri maupun swasta, yakni, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu, supaya dilihat orang." Para pegawai harus menunjukkan bukti pekerjaannya supaya dapat dilihat dan diverifikasi oleh atasannya yang hanya mau melihat yang tampak di atas kertas dan tidak mampu atau tidak mau melihat yang tersembunyi. Sementara kaum beriman dicegah untuk memamerkan perbuatan religiusnya, karena tak jarang yang terlihat dijadikan topeng atau masker untuk menyembunyikan atau menutupi kenyataan yang tidak benar. Nyatanya, banyak tokoh agama yang berpenampilan keren dan sangat mempesona secara luarnya, tetapi di balik itu melakukan hal-hal yang merusak keimanan umat. Demikian juga banyak guru dan dosen yang di atas kertas berkualifikasi profesional, namun dalam kenyataan masyarakat mengeluh banyak siswa yang belum tahu membaca. Bahkan ada dosen yang berlaku licik dalam mendapatkan poin dengan menjadi plagiat. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Rabu Abu, awal masa tobat,
kita semua dipanggil kembali menengok ke dalam diri sendiri untuk mengembalikan keaslian setiap perkataan, sikap dan perbuatan sebagai pengamalan pesan Pencipta. Sang Khalik tidak membutuhkan kertas untuk mengetahui kualitas umatnya. Ia mengenal setiap orang sampai ke lubuk hatinya yang paling tersembunyi. Tidak ada kelicikan atau tipu muslihat yang berfungsi di hadiratnya. Di hadapannya, orang tidak dapat menyelamatkan atau membenarkan diri dengan tipu muslihat. Allah kita tidak menilai berdasar tampang luar saja, tetapi menilik kebenaran kata, sikap, dan perbuatan dari akarnya yang paling dalam, yakni kehendak hati dan pikiran manusia. Hal itu tersembunyi di balik topeng kertas sertifikat, masker, dan sopan santun, tetapi terpampang jelas dan telanjang di hadiratnya. Pada masa tobat ini, Nabi Yoel melihat pentingnya mengoyakkan hati, kertas dan masker kita untuk bertobat dan melakukan semua yang patut dilakukan agar kita didamaikan dengan Allah dan sesama. Pertobatan menuntun setiap orang kembali ke hakikat sebenarnya dari doa, puasa, dan amal kasih. Semuanya itu menjadi palsu kalau dibuat untuk mendapatkan balasannya, baik dari Tuhan, apalagi dari manusia. Kita perlu belajar kembali untuk menghidupi doa, puasa, dan amal kasih sebagai dinamika pertumbuhan rohani, agar setiap kali melakukan itu, manusia semakin dekat dengan Tuhan dan sesama. Doa, puasa, dan amal membuat manusia yang dari debu tanah melakukan lompatan kualitas sehingga menjadi semakin serupa dengan Allah Penciptanya. Doa, puasa, dan amal kasih yang tekun memoles manusia debu menjadi gambar dan rupa Allah sendiri. Itulah pujian dan hormat paling tinggi dari manusia bagi Penciptanya dan kualitas tertinggi pribadi manusia. Saudara-saudariku terkasih, selama masa tobat ini, melalui doa, puasa, dan amal kasih, gereja mengajak kita membuat lompatan kualitas hidup, gerak dan ada kita, dari debu menjadi daging yang dikuasai roh sehingga dapat mencapai tingkat kedewasaan yang ada pada Kristus sebagai gambar dan rupa Allah sendiri di dunia fana ini. Demikian, dengan doa, puasa, dan amal kasih, orang dapat membuka mata hati dan budi untuk mengintip hidup, gerak, dan ada dari Allah yang abadi. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.